Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Zafira dengan NIM D002111. Saya berasal dari kelompok SKD A5. Video kali ini berisi laporan anatomi di blok Halidik 3 yang membahas tentang anatomi dinding abdomen, gastrointestinal tract, superior, dan inferior. Baik, untuk laporan yang pertama itu ada kasus Dava sedang maraton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro mempunyai perut six packs. Dava juga ingin mempunyai perut seperti itu dan memutuskan untuk latihan, tapi ia itu bingung harus melatih otot yang bagian mana, sehingga ia bertanya kepada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen untuk bagian anterolateral dan juga posterior. Yang B mengenai sistem ototnya yang ada di abdomen sama mengenai organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Untuk pertanyaan yang pertama, yang A yaitu tentang lapisan dinding abdomen. Jadi, sebenarnya lapisan dinding abdomen itu ada dua bagian, ada yang anterolateral sama ada yang posterior. Tapi bagian anterolateral ini dia tuh paling apa ya, lebih sulit untuk dibedakan batasannya tuh di bagian mana dan sampai mana. Tapi untuk lapisannya, untuk anterolateral, dia itu tersusun atas kulit. Yang kedua ada fascia superficialis, tersusun atas fascia camper dan juga fascia scarpa. Untuk perbedaannya dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk di bawah superficialis ada fascia profunda. Terus yang keempat ada musculus musculus dan juga aponeurosisnya. Yang kelima ada fascia transversalis dan yang keenam extraperitonealis dan yang terakhir ada peritoneum parietal. Next, ini yang pertama kita ngebahas dulu tentang kulit dan juga fascia superficialisnya. Jadi untuk kulit itu ya berarti organ yang melekat pada struktur yang terletak di bawahnya. Tapi dia itu terlekatnya atau melekat itu dengan longgar kecuali pada bagian umbilikus atau bagian pusar. Untuk bagian kulit tuh ya bagian sininya. Nah, selanjutnya ada fascia superficialis. Dari namanya superficialis berarti dia di bagian yang lumayan di bagian luar. Nah, fascia superficialis ini yaitu tersusun atas dua fascia, yaitu fascia camper dan juga fascia scarpa. Nah, untuk fascia camper, ini yang membedakan mereka berdua itu cuma dari susunannya. Kalau yang fascia camper, dia itu tersusun atas lemak. Dan dia itu fungsinya sebagai situs utama penyimpanan lemak. Sedangkan kalau yang fascia scarpa, dia itu tersusun atas lapisan membranosa tipis dengan sedikit tanpa lemak. Jadi itu tersusun atas membran-membran aja. Nah, untuk si fascia superficialis ini sendiri, fascia superficialis itu dia itu kalau dia di atas umbilikus atau di atas pusar, dia itu akan bersatu dua lapisan ini. Dan kalau misalkan ke bagian superior atau ke bagian depan, dia itu akan membentuk yang namanya fascia superficialis pectoralis, sedangkan kalau ke bagian dorsal itu akan membentuk fascia superficialis dorsi. Nah, untuk fascia scarpa tadi, dia itu juga akan bisa meluas gitu. Jadi, kalau misalkan dia meluasnya itu ke bagian skrotum pada laki-laki, itu disebut dengan fascia dartos. Sedangkan kalau dia itu meluasnya ke arah belakang, itu akan disebut dengan namanya fascia coles. Sedangkan kalau misalkan diletakkan di inferior dan meluas sampai ke paha, itu disebut dengan fascia lata. Nah, ini untuk letaknya dari fascia superficialis di bagian sini. Jadi dia benar-benar otaknya tuh ada di bawah kulit. Jadi ini bagian kulit, ini fascia superficialisnya. Mungkin kalau yang ini yang kuning-kuning itu kan lemak, ya itu berarti yang bagian yang fascia kampernya. Kita lanjut ke fascia eh, profunda. Jadi fascia profunda ini dia itu merupakan jaringan atau lapisan tipis yang terus atas jaringan ikat yang menutupi muskulus yang ada di fascia scarpa. Nih untuk letaknya ini kan fascia profunda, dia ada di bawah fascia superficialis dan letaknya dan fungsinya dia itu adalah untuk menutupi si muskulus-muskulus yang ada di bawahnya. Dan dan si fascia profunda ini dia itu menutupi muskulus atau flat muscle itu di bagian atas dan juga bagian bawahnya gitu. Dan lapisan profunda ini atau fascia profunda ini dia itu nggak terletak jelas kecuali di bagian yang eh, sebelah dalam di dekat musculus transversus abdominis. Jadi dia terletak berkembang lebih baik nanti di bagian sebelah situ. Kita lanjut ke bagian musculus dan juga aponeurosisnya. Jadi, untuk yang paling luar itu ada musculus obliquus externus abdominis yang ini.
Dia itu bentuknya kayak huruf V. Jadi kalau misalkan kita kayak anggapannya tangan kita mau masuk ke dalam kantung jaket kan arahnya begini. Nah, itu arah dari si musculus externus obliquus externus abdominis. Terus ada yang internal musculus obliquus internus abdominis sama ada musculus transversus abdominis. Ini yang transversus, ini yang internal obliquus. Nah, ketiga musculus ini dia itu termasuknya ke flat muscle. Selain flat muscle, ada juga yang vertical muscle. Ada namanya musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis dia itu nanti bakalan dibagi sama yang namanya tendinous intersection. Jadi tendinous intersection ini dia itu akan membagi si rectus abdominis di tiga tempat. Yang pertama ada di sekitar processus sigmoideus di bagian sini nih. Ini si tendinous. Jadi membagi musculus rectus abdominis di bagian sini sama ada yang sejajar dengan umbilicus. Sama letak halnya lagi ada yang di sini di tengah antara yang pertama sama yang ketiga. Nah, sama kalau di bagian tengah ini tuh dia akan dipisah sama yang namanya linea alba. Nah, rectus abdominis yang dibagi menjadi tiga bagian ini itu nanti yang akan membentuk abs atau six pack yang dipengenin sama Dava di kasus tadi. Kayak gitu. Sama ada satu lagi yang masuk ke dalam vertical muscle itu ada musculus pyramidalis. Jadi di bagian bawah sini cuman ini nggak ada gambarnya mungkin. Ya, kita lanjut aja ke bagian fascia transversalis. Jadi fascia transversalis itu tuh lanjutan dari fascia profunda yang mengelilingi kafum abdomen lanjut ke kafum pelvis. Jadi ini nih, fascia transversalis dia lanjutan dari fascia profunda. Dan fascia transversalis ini tuh terlihat paling jelas itu tuh nanti di sebelahnya musculus transversus abdominis. Kayak gitu. Oke, kita lanjut aja ke bagian eh, fascia ekstraperitoneal. Nah, fascia ekstraperitoneal ini dia itu eh, tersusunnya atas jaringan lemak dan fungsinya dia adalah untuk memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Nah, fascia ekstraperitoneal itu terbagi jadi dua, ada yang preperitoneal sama retroperitoneal. Kalau yang preperitoneal dia itu letaknya ada di bagian anterior, sisi anterior tubuh kita atau bagian abdomen. Abdomen. Sedangkan kalau yang retroperitoneal itu di bagian sebelah posterior yang oranye-oranye ini. Sebenarnya bedanya di situ doang sih, di letaknya aja. Kalau yang preperitoneal dia itu ada di anterior, sedangkan kalau yang retroperitoneal ada di bagian posterior. Oke, kita lanjut ke peritoneum parietal. Jadi, peritoneum parietal dia itu terbagi menjadi dua. Ada yang peritoneum parietal sama ada yang peritoneum visceral. Bedanya apa? Kalau yang parietal dia itu membungkus dinding abdomen. Sedangkan kalau yang visceral dia itu membungkusnya organnya aja. Jadi dia memprotek organnya aja. Kalau digambar, kalau yang parietal peritoneum yang membungkus abdomen yang warna merah ini, sedangkan kalau yang visceral peritoneum dia itu yang menutupi organ aja yang warnanya biru ini. Nah, terus ada yang namanya kafum peritoneal. Kafum peritoneal itu ada yang bagian mayor sama yang minor. Tapi awalnya itu dia itu sebenarnya kafum dari peritoneal jadi awal itu cuma satu. Tapi seiring perkembangan embrio dia itu kayak ke terputar sehingga nanti dia itu terbagi menjadi dua. Ada yang mayor sama ada yang minor. Tetapi kedua kafum ini itu akan disambungkan melalui sebuah lubang namanya foramen epiploica winslowi yang bagian ini. Jadi itu menghubungkan antara eh, kafum peritoneal mayor sama yang minor. Kita masuk ke lapisan dinding abdomen yang bagian posterior atau bagian yang belakang. Sebenarnya untuk posterior itu susunannya hampir mirip, cuman dia itu lebih banyak muscle. Jadi untuk lapisan yang pertama masih sama, itu ada kulit. Yang kedua ada fascia superficialis dorsi. Dan dia itu nggak ada fascia profunda, sama kayak yang anterior. Terus, yang anterolateral. Terus yang ketiga ada musculus dan juga aponeurosisnya. Nah, musculus di bagian posterior ini tuh dibagi jadi empat lapisan. Lapisan yang pertama tuh ada musculus latissimus dorsi yang ada di bagian punggung kita yang paling besar itu. Yang lapisan yang kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, yang tadi yang kayak huruf V, terus ada erector spinae, ada musculus longissimus dorsi, sama ada musculus serratus inferior. Terus untuk lapisan yang ketiga itu ada musculus obliquus internus abdominis, musculus multifidus, sama musculus interspinalis. Berarti di antara
spin nih atau transpinal. Terus lapisan keempat tuh ada musculus transversus abdominis, musculus quadratus lumborum, sama musculus iliopsoas. Terus lapisan yang keempat dari dinding abdomen bagian posterior itu tuh ada fascia extraperitonealis sama kayak yang sebelumnya. Sama yang terakhir ada peritoneum parietal. Yang nggak ada di bagian posterior itu ada fascia profunda sama fascia transversus. Kita masuk ke sistem otot abdomen untuk pertanyaan yang B. Jadi sama kayak yang tadi, ini ada musculus obliquus externus abdominis yang bentuknya itu kayak huruf V di bagian paling luar, bagian yang paling superficial. Arah serabutnya itu kayak huruf V yang disebut dengan inframedial. Yang selanjutnya ada internal oblique, iya internal oblique atau musculus obliquus internus abdominis. Dia itu bentuknya kayak huruf A serabutnya. Itu disebut dengan supromedial. Sama ada transversus abdominis. Dan ketiga musculus ini itu termasuknya ke yang flat muscle. Dari yang paling superficial tuh berarti yang externus, baru ke yang internus, baru yang ke transversus. Jadi ini dulu, ini baru ini. Nah, untuk yang vertical muscle itu ada rectus abdominis sama ada musculus pyramidalis. Tapi di gambar ini nggak ada. Dan si rectus abdominis ini yang dibagi sama tendinous intersection jadi 4 bagian, sama ada linea alba yang di bagian tengah. Oke, kita next ke bagian organ retroperitoneal sama intraperitoneal. Jadi itu apa yang membedakan? Jadi bedanya itu cuman kalau intraperitoneal itu tuh semua permukaan lapisannya itu terlapisi sama peritoneum. Ini yang bagian warna biru. Jadi dia semua bagian itu terlapisi. Sedangkan kalau yang retroperitoneal dia itu hanya bagian anteriornya depannya aja yang permukaannya yang dilapisi sama peritoneum. Yang kayak orang ini kan cuma bagian depannya aja. Sedangkan di bagian belakangnya nggak ada. Jadi cuma bagian anteriornya aja yang dilapisi sama peritoneum. Nah, untuk organ-organnya itu beda. Kalau misalkan yang retroperitoneal tuh ada organnya tuh ada disingkatan dengan set Parker. Jadi S-nya itu adalah suprarenal glands, A-nya itu ada aorta, D-nya itu ada duodenum kecuali bagian pars superiornya, P-nya itu pankreas kecuali bagian kaudanya, terus ada U-nya itu ureter, C-nya itu colon descendens et ascendens, K-nya itu kidney, E-nya itu esophagus, sama R-nya itu rectum. Nah, selain organ-organ tadi, itu semua masuknya ke intraperitoneal gitu. Ya kayak ileum, jejunum, hepar, lien, gaster itu masuknya ke dalam intraperitoneal semua. Oke, kita masuk ke laporan yang kedua, yaitu tentang Rama gemar menonton Tan Boykun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan 2 porsi ayam goreng. Keesokannya, Rama curhat merasakan sakit di bagian perut dan kerongkongannya terasa panas. Kamu pun mencurigai Rama mengalami yang namanya GERD atau gastroesophageal reflux disease. Tolong jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Jadi, untuk anatomi gaster, untuk bagian utama itu ada 4. Pertama ada fundus, ini yang bagian merah ini fundus. Ada bagian pars cardia, terus ada bagian corpus, ini yang kuning yang paling besar tuh corpus, dan di dalamnya itu ada rugi atau plica gastrica. Jadi kayak semacam garis-garis kayak mengkerut-mengkerut gitu di dalam corpus gastricum. Sama ada pars pylorus, bagian pylorus. Nah, ini tuh kan jadi dia gaster tuh berhubungan sama esofagus. Jadi ini ada esofagus, ini ada bagian kardia, terus ini ada insisura, namanya insisura cardialis atau disebut dengan angle of His. Terus ini ada bagian fundus yang merah ini. Ini bagian korpus, ini ada curvatura mayor, ini curvatura minor. Terus ini di bagian sini juga ada insisura, namanya insisura angularis. Ini bagian masuk ke bagian pylorus. Dan di bagian pylorus juga ada yang namanya sphincter pyloric. Nah, kalau misalnya di sini ada yang LES atau lower esophageal sphincter. Oke, untuk masuk ke bagian yang vaskularisasi. Jadi untuk vaskularisasi dari gaster, yaitu awalnya berasal dari yang namanya truncus coeliacus. Yang ini. Nah, truncus coeliacus ini akan apa bercabang menjadi yang pertama ada arteri hepatica communis, yang kedua dari arteri splenica atau arteri lianelis sama arteri gastrica sinistra. Kita bahas dulu dari yang truncus coeliacus yang bercabang ke arteri hepatica communis. Dari arteri hepatica communis dia itu akan bercabang menjadi arteri gastrica dextra yang akan menvaskularisasi di bagian curvatura minora dari gaster.
Terus nanti dia juga akan bercabang menjadi arteri gastroduodenalis. Lalu menjalar ke bagian belakang gaster, maju lagi ke depan menjadi arteri gastroomenthalis dextra dan juga gastroomenthalis sinistra, dan dia akan memvaskularisasi di bagian curvatura mayornya dari atau bagian bawah dari gaster. Sedangkan ada dari truncus coleacus yang bercabang ke arteri splenica atau arteri lienalis. Nah, dia itu nanti akan memvaskularisasi di bagian fundus atau di bagian atasnya dari gaster. Selain ke arteri splenica sama ke hepatica communis, si truncus coleacus ini juga bercabang ke arteri gastrica sinistra. Kayak gitu. Dan ini nanti kalau yang dari splenica bisa ke arteri gastrica brevis juga. Kita lanjut ke bagian venanya. Jadi kalau bagian vena, dia ada vena gastrica sinistra sama vena gastrica dextra. Yang bagian ini sama ini, nanti dia itu akan bermuara ke vena porta hepatis yang di sini. Tapi kalau misalkan yang vena gastrica brevis, dia itu akan bermuara dulu ke yang vena splenica, baru ke bagian porta hepatis. Terus kalau yang gastroomenthalis sinistra sama dextra, mereka itu akan masuk dulu muara ke vena mesenterica superior, baru masuk ke porta hepatis. Kalau kita masuk ke inervasinya, karena gastro itu tuh masuknya ke bagian foregut atau organ yang di bagian atas, jadi dia itu untuk parasimpatisnya di inervasi sama nervus ke-10 atau nervus vagus, dan untuk simpatisnya sama nervus planicus mayor, dan kalau pada si sphincter pylorusnya, musculus sphincter pylorusnya itu dia di inervasi sama nervus vagus. Kita ngebahas tentang sphincter-sphincter yang ada di gaster. Ada dua sphincter. Yang pertama ada yang LES atau lower esophageal sphincter, sama ada yang pyloric sphincter. Nah, untuk pada kasus ini yang terjadi gangguan itu adalah yang si LES-nya atau yang lower esophageal sphincter di bagian bawah esofagus, yang sphincter ini. Nah, fungsi dari LES ini kan adalah untuk menutup apa yang mencegah cairan lambung itu naik ke bagian esofagus. Tapi karena si LES ini mengalami kelemahan, makanya dia itu si cairan yang ada di lambung itu tuh bisa masuk ke bagian esofagus. Sedangkan yang kita tahu lapisan mukosa pada esofagus tuh berbeda sama yang ada di lambung. Kalau di lambung itu kan dia ada mukusnya, ada sel-sel segala macamnya yang bikin dia itu tahan sama keasaman dari si cairan asamnya itu, si cairan lambungnya. Yang pH-nya itu di antara 1 sampai 2. Sedangkan di esofagus tuh nggak ada. Makanya dia itu kalau kena asam yang sangat sangat rendah pH-nya, dia itu pasti akan mengalami luka, terus mengalami apa ya? Ini mengalami luka dan akan mengakibatkan rasa sakit atau rasa terbakar di bagian kerongkongan tadi yang disebut dengan gejalanya itu adalah heartburn. Oke, kita lanjut ke laporan yang ketiga. Laporan ketiga, Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Nyerinya tuh muncul di sekitar pusar atau umbilikus dan hanya terasa seperti kram ringan, namun beberapa jam kemudian nyerinya itu berpindah ke bagian kanan bawah perut, berarti ke bagian regioinguinalis dextra, dan eh, makin lama semakin tajam rasa sakitnya. Raka juga mual, hilang nafsu makan, serta ketika teman sekelasnya itu menekan sedikit di area tersebut, di regio inguinalis di ekstra tadi, rasa sakit itu bertambah hebat. Nah, pertanyaannya tolong jelaskan letak-letak appendix dan letak yang paling umum pada manusia, serta cara pengukuran beserta nama garis dan juga titik pengukurannya. Jadi untuk kotak-kotak appendix itu ada 5. Yang pertama itu adalah retrosekal atau retrokolik di bagian sini. Dia itu letaknya itu adalah di bagian belakangnya sekum. Ini kan sekum. Jadi dia retrosekal tuh si appendix itu di bagian belakangnya. Nah, nyeri yang ditimbulkan tuh sebenarnya sering nggak khas dan juga bisa menjalar sampai ke punggung atau flank. Dan retrosekal itu bukan tempat yang paling sering yang ada di manusia. Jadi appendix itu lebih sering, paling sering itu tuh arahnya ke bagian belakang sekum. Nah, yang kedua ada yang letaknya pelvic. Jadi namanya juga pelvic, berarti dia tuh mengarahnya ke rongga pelvis. Terus ada subsekal. Subsekal namanya juga sub, berarti di bawah. Dia tuh letaknya ada di bagian bawah sekum. Subsekal, sub bawah, sekal, sekum. Itu di bawah sekum. Terus ada preileal. Preileal itu berarti di depan. Pre di depan, di awal. Berarti di depannya si ileum. Terus ada postileal. Kalau postileal, dia itu berarti di belakangnya ileum terminal. Kayak gitu. Yang paling sering ya retrosekal. Next untuk garis pengukuran.
Ini ada dua garis, namanya garis Monroe-Pikter sama garis Lenz. Untuk yang garis Monroe-Pikter, yaitu terletak pada sepertiga lateral kanan dan dari jarak diukur tuh dari jarak sias dekstra ke bagian umbilikus. Dan nama titik yang disebut dengan titik McBurney kalau kita skills lab itu disebutnya dengan titik McBurney. Terus untuk menurut garis Lanz itu diukur dari sias dekstra sampai ke sinistra dan dia itu letaknya appendixnya itu ujung appendixnya itu terletak pada titik seperenam lateral dekstra. Jadi mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.